processo de eleição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo e eu tô aqui. They all knew this election was tight. They all knew that a Lula win would change the political direction of Brazil. A second round, a second chance, but the tension was palpable. Thousands of Lula supporters gathered in Sao Paulo's Paulista Avenue. The results like a drip feed of hope. Behind at first, Lula's vote started to grow, every gain greeted with rapture. It was simple. Could he do it? But it was neck and neck to the end, and then it was done. Lula was... Didukung Partai Buruh Brazil, Lula da Silva jadi presiden lagi. Lula da Silva resmi terpilih menjadi presiden Brazil. Ia mengalahkan kandidat lain yaitu Jair Bolsonaro dalam pemilihan presiden putaran kedua pada tanggal 30 Oktober. Lantas, siapakah sosok Lula da Silva yang akan dilantik menjadi presiden Brazil pada tahun 2023? Berikut profil singkatnya. Berdasarkan keputusan dari Mahkamah Pemilihan Umum Tertinggi, Lula menang tipis atas Bolsonaro, yaitu dengan mengumpulkan 51,9% suara. Lula da Silva akan dilantik menjadi presiden Brazil secara resmi pada tanggal 1 Januari 2023 mendatang. Dalam pidatonya, Lula berjanji akan meningkatkan ekonomi dan memerangi perusakan hutan Amazon. Semasa kecil, Lula pernah bekerja sebagai penyemir sepatu dan pedagang kaki lima yang membantu kehidupan keluarganya. Lula berasal dari keluarga yang sederhana. Ia pindah bersama keluarganya ke Sao Paulo dan tidak menyelesaikan masa sekolah menengahnya. Meskipun demikian, Lula dikenal sebagai sosok pekerja keras. Sebelum menjadi presiden Brazil, Lula juga aktif dalam kegiatan politik lainnya dan pernah memegang beberapa jabatan penting. Dikutip dari Britannica, berikut jenjang politik Lula da Silva. Pada tahun 1980, Lula mendirikan Partai Buruh Kiri. Kemudian, Lula pertama kali sebagai gubernur di Sao Paulo pada tahun 1982 dan menempati posisi keempat. Lula mengorganisir demonstrasi massa di ibu kota negara saat pemilihan presiden pada tahun 1983 dan 1984. Lula terpilih menjadi anggota Kamar Deputi Nasional pada tahun 1986 sebagai wakil federal dari Sao Paulo. Lula juga calon presiden dari Partai Buruh pada tahun 1989, namun kalah dari Fernando Collor de Mello. Lula kembali menjadi calon presiden partainya dalam pemilihan tahun 1994 dan 1998. Namun Lula mengalami kekalahan di mana dalam dua pemilihan tersebut, ia menempati posisi kedua di bawah Fernando Henrique Cardoso. Kemudian Lula da Silva menjabat sebagai presiden Brazil pada periode 1 Januari 2003 sampai 31 Desember 2010. Lula terpilih lagi menjadi presiden Brazil dan akan dilantik pada Januari 2023. Saat menjadi presiden, Lula da Silva berhasil meningkatkan ekonomi, memberlakukan reformasi sosial, dan mengakhiri korupsi pemerintah. Jelang akhir masa jabatan pertamanya pada tahun 2006, negara Brazil mengalami pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan menurun secara signifikan. Dikutip dari detik.com, berikut pidato Lula da Silva setelah Mahkamah Tertinggi Pemilihan Umum Brazil menetapkannya sebagai presiden.
muito difícil. Mas eu tenho fé em Deus que com a ajuda do povo nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente. E a gente possa, inclusive, restabelecer a paz entre as famílias e dos divergentes, para que a gente possa construir o mundo que nós precisamos no Brasil. Lula mengatakan, saya akan memerintah untuk 215 juta warga Brazil dan bukan hanya untuk mereka yang memilih saya. Tidak ada dua Brazil, kita adalah satu negara, satu rakyat, satu negara besar. Begitu jelasnya. Dari Studio 1 Medan, Afriansah, tim TV-nya Buruh, melaporkan. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya Buruh, TV-nya kaum buruh.